Halo, selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Selamat siang. Peserta diskusi pada siang hari ini terkait dengan COVID-19. Tema kita pada siang hari ini adalah startup dan pandemi COVID-19. Kita tahu perkembangan dunia startup yang ditopang kemajuan teknologi digital ini sedikit agak terkendala akibat munculnya pandemi COVID-19. Kalau saya boleh mengutip dari data yang dihimpun, sebagian besar pelaku usaha startup tak mampu mempertahankan bisnisnya hingga ada yang terpaksa bertahan, ada juga yang harus gulung tikar. Mereka yang masih bertahan adalah pelaku usaha startup yang berani melakukan penyesuaian dari awal perencanaan bisnisnya. Tak mudah memang, namun upaya tersebut setidaknya bisa membuka peluang baru manakala aktivitas masyarakat yang serba terbatas di masa pandemi. Situasi pandemi membuat pelaku dunia startup harus bisa menyesuaikan tren perilaku hidup baru ke depan. Nah, bagaimana pelaku startup mensiasati kondisi ini? Kita akan diskusikan hal ini bersama beberapa narasumber yang sudah bersama kita. Yang pertama saya sapa Mbak Septi Wulandari, dia adalah seorang reseller. Selamat siang Mbak Septi. Selamat siang Mas Sulis. Apa kabar Mbak Septi? Alhamdulillah baik, masih agak flu tapi ini, makanya di rumah aja. Baik. Ada juga narasumber kita, Mas Prastio Bayu Aji. Beliau adalah founder Pasarku Semarang. Mas Bayu, selamat siang. Apa kabar Mas Bayu? Selamat siang Mas Sulis. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Sebenarnya kita juga masih menunggu satu lagi nih narasumber, yakni Mas Kristianto alias Mas Yanto. Ini beliau owner Kayuki Temanggung. Namun seperti sudah tersambung. Mas Yanto, selamat siang Mas Yanto. Selamat siang. Terdengar Pak? Halo. Agak noise agak sedikit kurang jelas ini Mas Yanto. Ya. Halo. Ya, oke. Jelas Pak ya? Jelas, lumayan jelas Pak. Apa kabar Mas Yanto? Alhamdulillah baik Pak. Temanggung siang ini gimana cuaca? Lumayan cukup cerah ini. Lumayan ya. Terguyur hujan, hari ini cukup cerah ini. Hampir sama dengan Semarang cuacanya ya. Langsung kita mulai diskusi siang hari ini. Forum diskusi kita adalah kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19. Saya ke Mbak Septi dulu ini. Mbak Septi bisa diceritakan ini bagaimana kondisi usaha Anda di awal pandemi dan sampai sejauh ini Mbak Septi bisa diceritakan kepada kita semua. Oke. Terima kasih Mas Sulis waktunya dan sudah diundang untuk diskusi siang hari ini. Saya boleh cerita sedikit ya sebelumnya ya. Banyak juga boleh. Jadi gini, sebenarnya saya jadi reseller itu sudah cukup lama ya, dari tahun 2011, 2012 mungkin 2011 gitu. Wah, lumayan lama awalnya, ya. Iya, awalnya saya jualan reseller baju gitu kan, reseller baju, tapi kemudian sampai saya jadi pedagang juga gitu, nggak cuma reseller waktu itu. Cuman karena ada sesuatu hal, ada satu pekerjaan juga, akhirnya saya beralih waktu itu karena baju sudah di marketplace sudah terlalu banyak dan saingan harganya sudah nggak karu-karuan gitu. Kemudian saya beralih jadi reseller produk alat-alat rumah tangga. Waktu itu di tahun 2016 itu belum banyak seperti sekarang ya, produk-produk impor Cina, lokal juga itu belum seperti sekarang gitu. Belum booming lah ya. Iya, belum booming. 2016 itu masih sangat jarang yang jualan, dan itu dari reseller itu bahkan hasilnya tuh kadang bisa melampaui gaji karyawan yang saya tekuni juga gitu kan. Nah, dari situ kemudian semakin kesini juga semakin sekarang ini banyak sekali produk-produk alat rumah tangga gitu yang import Cina itu banyak sekali di pasaran. Persaingan harganya juga udah nggak sehat lagi gitu. Nah, di awal pandemi justru saya beralih lagi produk alat rumah tangga, saya masih jadi reseller, tapi saya kemudian nambah jadi reseller daster. Baju lagi tapi khusus daster dan baju rumahan. Karena di awal pandemi itu saya melihatnya adalah orang semakin banyak di rumah. Kebutuhan akan baju rumahan itu
lebih banyak gitu untuk ibu-ibu dan anak-anak, karena anak-anak nggak sekolah lagi, orang kerja juga kerjanya di rumah gitu. Yang kalau misalkan pakai hijab pun biasanya kelihatan hijabnya aja, bajunya mah pakai baju rumahan aja juga nggak kelihatan gitu. Nah, di awal pandemi mulai Februari Maret itu saya ngelihat kayaknya saya juga harus memulai jualan barang-barang yang dibutuhkan di saat pandemi, karena kan di awal-awal pandemi itu kan semua orang jadi, menurut saya jadi reseller, jadi penjual online, hampir semuanya gitu. Kayak jadi barter gitu kan Mas, ada yang jualan makanan, jualan baju gitu, semuanya hampir punya daya usaha yang luar biasa untuk bertahan gitu. Nah, jadi reseller dasar itu ternyata di awal-awal itu cukup menjanjikan gitu, di awal-awal pandemi luar biasa permintaannya. Nah, kemudian setelah saya ngelihat kok jadi reseller, kadang-kadang kan ini ya, kalau reseller itu kan nggak enaknya barang kita tergantung dari pedagang, dari supplier yang kita ambil gitu ya. Kadang permintaannya ini rebutan dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencoba untuk nyetok lagi gitu, khusus baju-baju daster lagi gitu. Meskipun juga masih belum banyak stoknya, tapi saya masih reseller juga sampai sekarang gitu. Nah, dari awal pandemi itu justru barang-barang yang karena kebutuhan rumahan gitu ya, itu tinggi Mas permintaannya, cukup bagus lah penjualannya gitu. Nah, sudah mulai agak new normal, orang sudah mulai bisa masuk kerja dan lain sebagainya juga agak menurun, tapi cukup stabil seperti itu. Jadi ya sampai sekarang saya masih jadi reseller, masih nyetok juga meskipun belum dalam jumlah yang besar gitu ya. Tapi masih bertahan dengan daster ya? Masih daster dan alat-alat rumah tangga. Oke. Ini kalau boleh tahu nih angka penjualannya di awal pandemi sama sebelum pandemi. Ada tren kenaikan atau menurun Mbak Septi? Kalau sebelum pandemi kan ya stabil segitu-gitu aja ya, karena kan reseller tuh jadi kayak kalau jadi reseller tuh emang jadi nggak ada keinginan untuk target seberapa, karena kan kita jualin aja gitu ya. Tapi di awal pandemi di bulan Maret sampai sekitar bulan September lah, itu tinggi banget, justru naik terus Mas. Kalau saya boleh bilang omset ya. Ya, omset. Omset itu bisa saya mulai nyetok itu sebulan itu serame-ramenya bisa lebih dari 30 juta. Itu 1 bulan? 1 bulan omset. Jadi reseller ya. Itu pun stoknya cuma sedikit ya Mas. Stoknya cuma sedikit. Enggak yang pedagang besar gitu, enggak. Ada pesanan kita ambilkan. Itu juga itu pas awal-awal sampai bulan September mungkin, tapi setelah mendekati akhir tahun itu menurun, bahkan di bulan apa ya, bulan sebelum Desember, Oktober itu justru sangat turunnya tuh, sebulan tuh omsetnya bisa sekitar 15-an juta terakhir kemarin. Jadi menurunnya sangat drastis gitu, karena mungkin kalau saya sih melihatnya penurunan yang drastis, kenaikan dan penurunan itu faktornya macam-macam sih. Karena pas awal-awal itu orang kan ada banyak yang di PHK, dirumahkan sementara, ada yang butuh tambahan karena dan banyak hal di rumah, butuh kegiatan yang lebih banyak, reseller juga gitu. Saya reseller tapi banyak resellernya juga gitu. Nah, kalau sudah mulai kerja, mereka nggak jualan lagi, yang hanya reseller part time aja. Berarti ada hikmah ya, di awal pandemi itu justru omset meningkat ya Mbak Septi ya? Iya. Kalau untuk penjualan dasternya iya. Kalau penjualan produk rumah tangga stabil aja. Stabil aja. Oke, ini artinya boleh dikata tidak terlalu signifikan ya Mbak Septi ya, pandemi pengaruhnya terhadap penjualan sebagai reseller Anda? Iya, di awal pandemi tidak terlalu berpengaruh ya, mungkin karena faktor produk yang saya jual ya, dan produk yang saya jual ini produk rumahan tapi yang harganya miring-miring gitu. Daster juga harganya sangat miring gitu. Jadi saya nyasarnya kebanyakan ada pegawai-pegawai, karena kan gajinya tidak terpengaruh ya dengan adanya pandemi. Kalau pegawai negeri nggak ada pengaruhnya, pandemi kan gajinya tidak berkurang, jadi nyasarnya ke mereka-mereka.
lebih banyak di rumah, jadi Iya, belanjanya dari rumah ya, justru ini iya. menguntungkan ya, Mbak Sophie Gatel ya. ngelihat HP, online shop gitu kan biasanya. Iya, iya. Baik, saya ke Mas Bayu ya, sebagai founder Pasarku Semarang. Ya, Kita Mas tahu Sulis. perusahaan rintisan berbasis teknologi, startup ini termasuk yang paling terpukul konon akibat pandemi COVID-19. Ya, semuanya kena ya Mas ya sebelum pandemi terjadi. Karena mayoritas startup di tanah air sebenarnya masih baik-baik saja. Namun situasinya berbalik ini. Saya ambil dari survei kata Data Insight Center terhadap 139 eksekutif startup digital pada Mei-Juni 2020 lalu. Pada akhir 2019 itu ada 74,8 startup yang berkondisi baik dan sangat baik. Namun kini hanya 33% startup yang kondisinya baik dan 42,5% mengaku berada dalam kondisi agak kurang baik, boleh dikata agak buruk. Mas Bayu gimana nih tanggapannya dengan data ini, Mas Bayu? Setuju kan, Mas Bayu? Ya, baik Mas Sulis, terima kasih sudah diberi kesempatan buat menjadi salah satu narasumber di Zoom meeting kali ini. Kalau saya mau jawab singkat, sebenarnya untuk beberapa startup yang sudah berjalan ataupun yang sedang merintis, pandemi ini memang sangat berdampak. Tapi beberapa startup justru malah mendulang profit atau omsetnya jadi naik karena habitnya orang sekarang kan karena social distancing banyak di rumah. Nah, jadi malah justru online-nya kenceng nih Mas Sulis. Iya, betul. Jadi baik dari sektor pendidikan karena sekarang juga semua belajar juga sudah dibuat online, apalagi seperti contohnya kayak Ruang Guru itu kan hampir semua anak ataupun yang mahasiswa ataupun yang pelajar justru membutuhkan media lain untuk bisa otomatis belajar di rumah karena medianya hanya online yang tersedia. Jadi untuk belanja online pun sebenarnya malah di pandemik ini beberapa sektor startup seperti e-commerce yang belanja online itu justru sedang justru malah dibandingkan tahun sebelumnya peningkatannya lebih besar tahun 2020 ini dibanding tahun sebelumnya karena memang sudah skalanya orang online di tahun lalu sama orang yang bermain handphone online di tahun ini tuh lebih besar tahun ini gitu Mas. Jadi justru malah ini ada tren kenaikan ya, boomingnya justru di pandemi ini Mas Bayu ya. Ya, memang benar. Memang kalau untuk dari trafficnya memang padat Mas. Traffic online itu justru di pandemi ini padat. Cuman mungkin memang harus diimbangi juga dengan perekonomian karena kan ketika online naik tapi ketika itu juga di pandemi sekarang ini trennya perekonomian juga lagi carut-marut karena banyak yang di PHK, terus banyak beberapa sektor juga yang terimbas karena pandemi. Jadi ketika orang bermain online tapi kepengen belanja tapi nggak punya tabungan seperti sebelumnya ya akhirnya cuman bisa ngelihat cuman bisa main. Kalau untuk belanja masih mikir 2 kali, harus dihemat gitu. Karena kan mungkin kalau seperti media atau startup seperti yang sosial seperti Instagram ataupun TikTok itu kan justru malah naik karena ya orang di rumah mau ngapain lagi selain main online gitu loh. Tapi sebenarnya kalau untuk yang belanja online dilema juga antara yang download juga naik, tapi antara itu juga di samping itu juga orang mau belanja juga mikir karena ya itu tadi karena perekonomiannya yang tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang download sama yang lihat sama yang belanja nggak sebanding ya Mas ya, nggak berkorelasi ya seperti itu ya. Yang download tinggi, yang lihat tinggi. Betul. Tapi rata-rata kalau dibanding sebelumnya mungkin bisa dibilang lebih rendah dari tahun sebelumnya untuk skala orang belanja. Tapi untuk jumlah downloadernya ada ya belinya. Kalau downloadernya sama viewersnya memang naik.
Mas Bayu bisa diceritakan ini sebagai founder ini Pasarku Semarang ini apa ini rintisan startup apa ini Mas Bayu? Kalau Pasarku sekarang namanya ya Pasarku, ya benar Pasarku. Kalau dulu memang sebelumnya awal-awal kita namain Pasarku Semarang, sekarang udah jadi Pasarku aja, Mas. Pasarku aja. Pasarku aja. Awalnya memang karena dulu saya berkecimpungnya memang di dunia F&B, Mas, di dunia kuliner, dan otomatis di F&B itu saya dari 2013 saya sudah istilahnya berkecimpung di dunia kuliner, dan di kuliner itu saya punya relasi ataupun mitra-mitra yang support sama kebutuhan dagang saya untuk di bidang kuliner kayak cabai, daging, ayam. Jadi selama 7 tahun kemarin itu masih jalan, lagi bagus-bagusnya. Ketika pandemi datang, otomatis semuanya terdampak gitu. Jadi ketika saya terdampak, otomatis mitra-mitra juga merasakan hal yang sama. Berawal dari curhatan para mitra seperti pedagang cabai, pedagang ayam, bahwa mereka juga mengalami perosotan. Saya juga sedikit kaget karena harusnya kan ya memang pandemik memukul, tapi ketika bahan-bahan kebutuhan primer yang pokok yang harusnya menjadi istilahnya kebutuhan yang utama, makan gitu kan, orang makan kok juga terdampak. Saya juga merasa ternyata hal yang sepenting ini pun juga terdampak ya gitu. Jadi saya kepikiran coba saya menyambungkan antara mitra-mitra saya ke orang, ke masyarakat, dan ya memang jalan gitu. Karena memang pada saat awal-awal pandemi orang kan memang takut, insecure untuk keluar kemana-mana, apalagi berita yang di luar ketika awal-awal itu kan heboh seperti ya seheboh itulah. Jadi orang takut untuk belanja sendiri, orang takut untuk ke pasar, apalagi pasar kan identiknya tempat yang kumuh, tempat yang jorok, terus banyak orang, terus nanti berdusel-duselan, akhirnya tidak bisa social distancing. Nah, jadi dari dasar itu saya berinisiatif untuk yaudah saya memutus rantai tadi itu, ketakutan dan ke-worryan orang-orang, supaya kebutuhan penting makan itu tetap bisa jalan gitu dengan segala protokol dan dengan segala konsep yang sudah ada gitu. Itu dirintis tahun berapa tuh Mas Bayu? Kalau Pasarku sendiri sebenarnya baru, Mas. Jadi ketika pandemi itu, ketika Bapak Jokowi memutuskan untuk social distancing pada April 2020, Pasarku berdirinya pada bulan April 2020. Jadi langsung saya di awal-awal kita masih secara konvensional, masih pakai WhatsApp dan Instagram. Setelah jalan 3-4 bulan baru kita meluncurkan aplikasi yang bisa di-download di Play Store, yang lebih memudahkan lagi para customer untuk bisa tahu bahwa ada aplikasi yang bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dapur dan makan sehari-hari. Mas Sulis. Boleh diceritakan ini responnya gimana nih sampai saat ini Mas Bayu, downloadernya yang sudah memanfaatkan Pasarku ini? Alhamdulillah responnya positif, Mas. Responnya masih stabil dari awal April saya rilis sampai sekarang di bulan Desember udah mau penghujung 2020. Trafficnya bagus, grafiknya juga menaik, customer bertambah, karena memang kalau bisa dibilang startup saya ini bergerak di bidang atau di sektor yang kalau orang IT bilang kebal COVID gitu lah. Aplikasi yang kebal COVID karena semua orang pasti butuh untuk makan dan pasti membutuhkan kebutuhan dapur yang notabene sebelumnya mereka pasti sudah pernah beli dan sudah pernah belanja. Ya, dan urusan perut ini soalnya ya. Mas Bayu terputus ya Mas Bayu ya, ada gangguan sinyal. Jauh lebih terjangkau dan lebih lengkap daripada belanja di supermarket mungkin, atau istilahnya memudahkan yang jauh menjadi dekat, karena customer kita memang satu Semarang,
yang terjauh pun kita antar, yang dekat pun apalagi kita selalu servis yang terbaik gitu. Jadi fasilitas yang kita kasih bisa dibilang bisa memenuhi apa yang diharapkan banyak masyarakat ketika sedang COVID seperti sekarang. Ini artinya pasarku mampu memenuhi antara kebutuhan produsen dan konsumen ya Mas Bayu. Betul, ya, apalagi ini urusan perut ini ya. Betul. Urusan perut kebal COVID ini bisnisnya Mas Bayu. Oke Mas Bayu, saya sekarang ke Mas Yanto nih. Mas Yanto dari Kayuki Temanggung. Mas Yanto bisa diceritakan ini Kayuki, kalau saya baca ini Kayuki. Nah, kayu ini betul ya Mas ya? Ini bisnis apa ini Mas Yanto? Ya, selamat siang Mas Sulis. Selamat siang buat teman-teman semuanya, Mas Bayu, Mbak Sepsi. Ini saya sapa dulu, ada beberapa teman lama juga ternyata di sini, ada Mbak Nis sama Mbak Puput ini. Lama nggak ketemu ini. Oke, Pak Sulis, Kayuki sendiri itu bergerak di bidang kerajinan dari kayu pada awalnya. Sekarang kita ada 4 pergerakan di situ, ada 4 sektor. Yang pertama custom, terus ada kita buat furniture, terus khusus kita buat untuk wall decor, hiasan-hiasan dinding itu, sama yang keempat itu untuk gift atau kado gitu Pak. Berarti ini semacam urusan handicraft gitu ya Mas Yanto ya? Iya, seperti itu. Ini basis untuk kayunya sendiri, kayu apa ini Mas Bayu? Kalau untuk awal kita memang basicnya itu kita recycle ya, jadi untuk mengolah limbah, bisa dibilang limbah pada waktu itu, kalau sekarang enggak ya, jadi Belanda kalau orang sekarang menyebut. Jadi Belanda. Ya, kita untuk recycle kayu itu kita dibuat beberapa furnitur, hiasan dinding, dan kerajinan-kerajinan lainnya, gitu Mas. Itu salah satunya yang di belakangnya Mas Yanto ya? Hasilnya Mas ya? Salah satu untuk hiasan dinding, untuk wall decornya itu Mas. Oke. Ini mulai merintis usaha ini sejak kapan ini Mas Yanto? Saya tahun 2015, nah besok tanggal 1 Januari ini genap usia saya masuk ke 6 tahun ini Pak. 6 tahun. Ya. Kalau dia udah jalan 5 tahun besok naik kelas ke 6 tahun ya. Oke, cukup lama ya sudah mulai menekuni ini ya, bisnis ini ya. Mas Yanto kalau boleh diceritakan ini pandemi kan berdampak terhadap semua sektor. Gimana nih bisnis yang Mas Yanto tekuni di awal pandemi sampai saat ini? Adakah juga ikut terdampak cukup signifikan ini Mas Yanto? Kalau di Kayuki sendiri ini pandemi itu jadi salah satu itu kayak kita kita itu dibuat kayak bertapa gitu. Karena orang kan cenderung sekarang untuk walaupun dia punya uang, dia cenderung save dulu untuk uangnya gitu. Karena target yang misalnya kita custom kan orang yang mau bikin kafe, mau renovasi restorannya, hotel atau apa, nah mereka kan cenderung save dulu ini uangnya ini. Nggak dikeluarkan dulu. Nah pandemi itu juga kita bisa dibilang untuk yang custom itu kita nol, sama sekali nggak ada yang masuk job yang untuk custom itu. Terus yang furnitur juga sama, kalau itu kan dari kita, karena furnitur itu butuh budgeting yang lumayan tinggi untuk proses, untuk stok barang juga, makanya kita stop dulu, kita jangan bikin furnitur. Yang gift juga, yang kado-kado itu kan pandemi itu kan dilarang, hajatan kan dilarang, kita kan nggak bisa buat kado gitu ya. Akhirnya masih ada satu sektor yang bisa kita olah, yaitu di hiasan dinding yang seperti yang di belakang saya itu. Nah itu saya ngambil peluangnya ketika orang itu work from home, dia bekerja di rumah, pasti dia akan ada sisi jenuh di rumah terus mau ngapain. Nah kita coba untuk membuat desain-desain yang bisa untuk merubah, menambah nilai dinding suasana rumah itu biar berbeda gitu. Nah kita buat semacam maket untuk hiasan dinding, kita buat custom juga untuk hiasan dindingnya. Jadi mereka itu di rumah pun
aku pengen berubah yang sisi dinding ini ya, mereka pada beli situ, dia ditata lagi, ditata lagi nanti. Oke. Ini kalau lihat nih Mbak Septi sepertinya otak bisnisnya sudah mulai jalan nih. Kayaknya ada yang mau ditanyakan ke Mas Yanto ini. Mungkin nanti bisa jadi resellernya juga ini Mbak Septi ini. Monggo Mbak Septi. Barusan langsung kepikiran gitu sih. Nah. Mau minta kontaknya Mas Kayuki. Kebetulan beberapa hari kemarin Instagram saya baru di ini rada trouble ini Pak. Jadi ada dinonaktifkan, nggak tahu ini baru dalam pencarian. Sekarang di searching itu nggak keluar di Instagram, ini baru saya coba untuk perbaiki. Masih ada satu itu yang Kayuki Wall Decor, masih ada itu masih bisa dibuka. Kalau yang Kayuki Craft itu sementara hilang dari peredaran dulu karena dinonaktifkan, saya nggak tahu itu. Iya. Mbak Septi mungkin ada yang mau ditanyakan ini ke Mas Yanto, ini mungkin bisa bersinergi nanti. Oke, nanti produk-produknya mungkin. Iya sih, kayak saya ngeliat kan kemarin sebenarnya kayak di marketplace juga ada ya Mas ya, Kayuki ini ya, kayak Tokopedia dan lain sebagainya itu. Ada. Di Shopee sama di Tokopedia baru kita itu yang agak lengkap, yang lain masih kita coba 1-2 barang. Oke. Itu harganya berapa Mas kalau yang untuk hiasan dinding itu? Yang hiasan dinding itu kita mulai dari yang 25.000 satunya sampai yang 100, 150 sampai 300 pun ada gitu. Yang termahal sampai 300. Ya, mana Mbak Septi? Ada lagi itu. Okay. Mau nanya ini Mas, kayak wall decor itu kan produk Bali itu sebenarnya juga banyak banget Mas, dengan mereka beraneka ragam kualitas gitu, yang hiasan-hiasan dinding ada yang satu set, bahkan tuh Mas di Tokopedia tuh ada Mas satu set hiasan dinding ukuran 20x20 gitu ya, harganya bisa cuman satu set isi 3 itu bisa harganya cuman 40.000, 50.000 gitu. Mungkin itu bukan pasarnya Mas Yanto gitu ya, tapi kalau kayak yang di Bali hampir mirip-mirip wall decor ini kan banyak banget gitu. Nah itu gimana Mas, maksudnya persaingannya seperti apa di pasaran Mas? Kalau paling kita bisa dibilang paling ngenes itu ya kalau kita masuk ke Shopee, karena di Shopee itu hampir bisa dibilang harganya banding-bandingan. Iya Mas, makanya saya juga jarang jualan di Shopee. Kalau reseller susah. Kita ambil gini Mbak, nggak mungkin orang itu mau ngambil yang murah. Kadang orang itu kalau ketemu harga murah dia akan bertanya dulu, jangan-jangan ini materialnya seperti ini, jangan-jangan gini. Nanti kita tetap pertahankan harga walaupun kita turun, kita turunkan untuk diskon di hari-hari tertentu baru kita turunkan. Tapi ya kita bisa buat budget seperti itu, tapi memang dari sisi materialnya juga nanti beda. Kayak yang kemarin itu saya pernah lihat kenapa kok mudah jadi baja, ternyata belakangnya styrofoam. Styrofoam kan misalkan ya memang ringan pada waktu pengiriman, tapi kan secara jangka panjang bisa rusak ya Mas. Ya. Jadi perlu diwaspadai juga ya, harga murah itu harus curiga juga ya, ternyata bahannya ya nggak seperti yang diharapkan gitu ya Mas Yanto ya. Ya, karena itu yang saya salah satu yang saya pelajari, bagaimana sasaran target kita dengan harga itu seperti apa sih. Kadang kita jual terlalu tinggi juga nggak laku, kadang kita terlalu murah juga nggak laku, kadang yang biasa-biasa saja nggak laku. Jadi poin itu pasti nanti kita cari nilai lebihnya di mana. Kalau misalkan kita jual mahal, nilai plusnya berarti materialnya harus yang bagus nih. Jadi orang akan keras, akan percaya untuk beli lagi, untuk ikut lagi. Kalau murah, ya kita harus jelaskan dulu materialnya yang kita pakai apa. Jadi orang itu nggak kecewa untuk beli lagi. Oh ya pantaslah harganya sekian, materialnya kan seperti itu. Nah, kita pasaran digital lah itu yang kita Mas mau nanya sebentar ya, sekali lagi ya Mas Sulis ya. Ya Mbak Septi, nggak apa-apa Mbak. Mas Yanto temanggungnya di mana ya Mas? Saya orang Magelang soalnya, sering pulang ke Magelang ya. Tetangga loh Mas. Kalau mau masuk Temanggung pasti lewat tempat saya dulu Mbak. Sebelum terminal Temanggung itu sekarang ada SPBU baru.
besok. Nah, kita memang persis itu kiri jalan raya besar. Keranggan ya, sesudah Keranggan ya. Keranggan betul. Oh iya. Oke. Oke, sip. Thank you, Mas. Jadi masuk Temanggung, Mbak Septi, sebelum terminal kiri jalan itu ada tulisannya Kayuki ya, Mas? Siapa ya? Kayuki. Ya. Nih kayaknya besok langsung diparani nih sama Mbak Septi nih. Monggo silakan. Sekalian tahun baruan di sana ya. Mau belanja ke pasarku dulu, Mas. Oh. Iya. Mas Bayu, kalau boleh dibilang ada strategi khusus nggak ini, Mas? Bisnis Anda ini mungkin strategi bisa. Iya. Mungkin misi atau konsep ke depan kali ya, Mas? Iya, betul. Sebenarnya kalau dari aplikasi sejenis ini tuh sebenarnya sudah ada, Mas, sebelumnya. Yang mungkin sudah lebih duluan dari saya tuh, seperti banyaklah dari Jakarta juga sudah ada. Tapi kita punya target untuk supaya, karena pasarnya masih besar, karena jumlah apalagi ibu rumah tangga yang baru ataupun yang sudah lama yang tinggal di Semarang itu kan jumlahnya juga semakin bertambah. Jumlah pasar di Semarang ini juga dibanding dengan jumlah penduduk ataupun jumlah ibu rumah tangga, apalagi jumlah pemukiman dan perumahan yang ada di Semarang yang semakin bertambah, itu kan nggak sebanding. Jadi misi kita sebenarnya tidak melulu hanya profit oriented, jadi kita menjual barang terus kita ambil untung dari selisihnya, tapi kita juga punya tujuan sosial untuk bisa merangkul mitra-mitra pedagang-pedagang di pasar, merangkul pasar-pasar supaya semua pasar yang ada di Semarang ini bisa omsetnya bisa naik, bisa menjadi dekat dengan orang-orang yang mungkin tempatnya jauh dari pasar, karena kebanyakan memang customer kita memang tinggalnya memang jauh dari pasar dan tidak dijangkau oleh seperti tukang sayur keliling atau bahkan yang berjualan sayur itu tidak sebanyak yang ada di tengah kota gitu. Jadi kita juga ingin memajukan pasar itu sendiri, pasar tradisional, supaya tidak kalah dengan pasar-pasar atau supermarket modern yang semakin malah bertambah gitu. Jadi kalau yang modern bisa bertambah, kita juga bisa menaikkan derajat dari pedagang-pedagang kecil yang justru kualitas barangnya kalau mau di-compare sebenarnya bisa sama atau bahkan bisa lebih bagus, karena semua yang ada di pasar rata-rata fresh, yang dipetik, yang ditangkap seperti ikan, yang dipotong seperti ayam itu pada hari itu juga, bukan yang disimpan di kulkas, di frozen, di freezer, yang rata-rata memang itu dilema dari pasar modern atau supermarket. Jadi kita berani mempackaging ulang kualitas dari sebuah pasar tradisional supaya lebih menjadi menarik dan lebih istilahnya pasar naik kelas ketika sudah ada di tangan customer. Oke. Ini mendekatkan yang jauh dan juga memudahkan ini ya. Betul, Mas rumah tangga ya, Mas Bayu ya. Betul. Saya ke teman-teman lagi nih yang mau bergabung ini. Mas Robi, mungkin ada pertanyaan atau yang disampaikan Mas Robi ke tiga narasumber kita, Mas Robi. Ya. Belum dinyalain itu. Nah. Belum masuk. Iya. Belum masuk ya Mas Robi ya suaranya. Atau saya ke Mbak Puput. Mbak. Aku boleh tanya? Ya, boleh, silakan Mbak Puput ya. Mbak Puput, aku mau tanya dulu ke Mbak Septi Wulandari. Halo Mbak. Ya Mbak Puput. Iya Mbak, ini aku kan juga seorang ibu rumah tangga nih. Nah, kadang juga kepengen menjadi seorang reseller. Nah, mungkin juga keinginanku ini juga ada pada diri ibu-ibu yang lain ataupun mereka yang masih gadis ya, yang belum menikah dan pengen belajar untuk berjualan. Nah, gimana nih Mbak, apa tips untuk memulai usaha menjadi reseller? Terus apa aja nih yang misalnya contoh-contoh kecil atau hal kecil, kesalahan kecil yang
bisa membuat kita itu gagal menjadi seorang reseller. Itu aja sih Mbak. Oh sama satu lagi, jatuh bangunnya Mbak sebagai reseller selama ini tuh apa aja, mungkin bisa diceritakan juga biar bisa menginspirasi kita yang pengen memulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Puput. Sama-sama ibu rumah tangga. Kalau tipsnya apa ya? Sebenarnya saya tuh kalau mau memulai, apalagi kalau jualan gitu ya, pokoknya mulai aja sih sebenarnya. Apalagi kalau reseller ya. Reseller itu kan mau laku atau nggak punya beban. Maksudnya gini, mau nggak laku juga kita nggak rugi. Ini beberapa reseller saya reseller yang juga punya reseller gitu. Jadi awal-awalnya suka ragu-ragu gitu ya, kalau mau memulai takut nggak laku, takut ini itu, bingung. Nanti kalau ada yang nanya masih bingung cara berkomunikasi dengan misalkan ada calon customer yang nanyain produk dan lain sebagainya. Kalau saya yang pertama sebenarnya ketika mau memang memulai jadi reseller gitu ya, mau jualan, ya dimulai aja dulu. Mulai aja dulu. Yang pertama ditemukan kira-kira yang cocok mau dijual apa. Nah, mau cocok itu dalam tanda petik gini. Kita kan kalau biasanya yang paling gampang kalau reseller, kalau dulu saya zaman awal-awal jualan kan lewat BlackBerry ya. Sekarang kan semua lewat WA. Nah, kita kan punya database kontak di WA itu ya. Database kontak kita di WA itu kebanyakan apakah ibu-ibu, remaja, bapak-bapak, seperti apa dulu gitu, database, entah database kontak WA, database medsos, Instagram, Facebook, database kita yang paling banyak bersinggungan dengan kita apa. Nah, dari situ baru kita mulai tahu mau kira-kira apa yang mau dijual. Atau dimulai bisa juga dari apa yang paling kita sukai. Karena kalau kita sukai kan kita ngerti nih produknya. Misalkan saya suka dekor rumah, saya suka fashion, saya suka skincare atau apapun lah itu. Kalau soal perempuan kan biasanya seputaran itu ya, perawatan kecantikan, rumah, fashion. Nah itu biasanya alat-alat rumah tangga gitu. Dari situ dulu sih lingkungannya apa yang paling banyak database-nya, karena kan daripada menjual sesuatu yang tidak orang-orang di sekitar kita tidak tertarik. Nah, menjual di sekitar kita ini kan yang paling mudah. Nah, dari keluarga, teman, database WA dan lain sebagainya itu. Nah, mulai aja dulu sih sebenarnya, karena ya udah mau laku mau nggak laku kita nggak ada ruginya. Sehari gitu nawarin sehari posting sampai 10 kali kok nggak ada yang ngechat ya. Itu baru sehari. Besok masih ada hari lagi, besoknya masih ada hari lagi. Itu sih saya selalu begitu. Misalkan posting hari ini nggak laku, belum tentu loh ketika posting baju yang sama di hari ini nggak ada yang nanggepin gitu. Ternyata di 2 hari kemudian yang nanyain bisa langsung 6 orang. Karena kadang-kadang mereka kemarin belum punya uang, baru ngekip dulu, kemarin belum sempat lihat dan lain sebagainya. Itu kalau reseller online kan seperti itu. Terus apa lagi ya tadi? Ya itu aja sih sebenarnya kalau mau memulai, tips mulai aja lah. Semua kalau nggak dimulai ya nggak akan tahu hasilnya gitu. Jangan kebanyakan mikir ya Mbak. Iya. Ya. Nggak modal gitu ya. Orang iya kan nggak modal juga. Modalnya paling kalau misalkan ada yang beli kita oh ya udah pesen dulu. Ada yang sistemnya begitu, ada yang sistemnya pokoknya transfer dulu baru kita ngambilin, kan kita sama sekali nggak modal kalau kayak gitu. Terus kalau kayak tadi titik terendah modalnya paling ya kuota gitu ya, modalnya. Ya kuota. Apalagi kuota juga wifi di rumah udah ada kan, dibayarin suami gitu kan Mbak Bu. Kan gitu modalnya apalagi. Terus paling gini ya, banyak kejadiannya. Terus kalau misalkan benar-benar ibu rumah tangga itu kan susahnya biasanya kan memang benar-benar sambilan gitu, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, sambil ngurus misalkan karyawan juga sambil kerja. Jadi ya memang harus bisa ngatur waktunya. Meskipun online nih saya terapkan juga, meskipun online saya nggak mau 24 jam setiap kali ada WA masuk harus saya balas secepatnya gitu.
Jadi saya juga menerapkan waktu membalas WA gitu. Ketika setelah mungkin dari pagi sampai sore atau maksimal maghrib. Setelah maghrib saya akan slow banget lah gitu. Itu juga saya terapkan biar nggak bikin bingung juga gitu dengan pekerjaan yang lain. Cuman kadang-kadang kalau reseller baru itu ketika ada yang nanya gitu, mereka udah buru-buru pengennya cepet dibales gitu. Kayak masih saking antusiasnya kayak gitu biasanya sih. Tidak cepat-cepat membalas bukan berarti tidak responsif. Iya, tidak karena kan bisa dikomunikasikan gitu. Kita bisa bikin chat itu kan otomatis chat gitu ya. Itu juga bisa. Terus kayak tadi apa pertanyaan titik terendahnya ya, sebenarnya bukan jatuh bangunnya sih, tapi waktu itu saya memutuskan untuk yang awalnya kan jual reseller terus nyetok baju banyak gitu, alhamdulillah jalan. Kemudian saya harus ngejual semua barang-barang itu dan beralih jadi reseller produk rumah tangga. Sebenarnya bukan jatuhnya juga, tapi memang harus prioritas saat itu ya, harus memilih mana yang harus saya prioritaskan. Ternyata nggak bisa saya ambil semuanya waktu itu sih. Jadi, karena kondisi sedang hamil, tidak ada yang bantuin, di rumah nggak ada yang bantuin, ada pekerja juga, dan susah juga nyari orang waktu itu untuk bantuin. Jadi ya mau nggak mau harus beralih jadi reseller lagi setelah jadi pedagang. Oke, gitu ya Mbak Puput ya. Oke, cukup jelas. Saya satu lagi boleh nggak? Ini ke Mas Yanto, nyambung dari Mbak Septi ini. Makasih banget ya tipsnya, Mbak. Untuk Mas Yanto nih, gimana tipsnya biar menjadi pengusaha yang bisa bertahan dalam kondisi apapun? Contohnya kayak sekarang yang kemarin Mas mungkin omsetnya sangat tinggi, kemudian saat pandemi sempat juga mengalami penurunan omset, bahkan sampai nggak ada yang memesan untuk produk yang custom seperti itu. Nah ini gimana nih tipsnya? Karena kan ini nggak mudah ya. Tiap orang kan kadang pengennya kalau punya usaha itu pasti punya pemasukan terus nih. Itu kan impian dambaan ya, cuan itu penting. Nah ini gimana nih Mas Yanto menyikapi itu dan bisa bertahan di tengah pandemi, dan strategi apa yang akan dilakukan untuk bisa bangkit dari dari usaha yang kondisinya seperti ini? Itu aja. Makasih Mbak Puput. Kalau yang saya pribadi, saya tuh punya satu yang jadi prioritas di yang jadi pikiran saya itu cuma satu. Ketika saya itu mencoba, ketika saya berusaha, insya Allah nanti ada hasilnya gitu. Apapun itu, kayak yang misalkan ada produk baru atau apa, tapi nggak laku. Kalau nggak dicoba nggak tahu laku apa enggaknya. Dan di sini sebagai catatan saja, ketika saya menjalankan usaha itu ada 6 orang produk saya, dan itu nggak bisa lepas. Jika saya nggak ada pemasukan, saya nggak bisa bayar mereka. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, satu yang saya yakini ketika sama teman-teman pada waktu itu pas masa pandemi, kan ini diwajibkan untuk bekerja di rumah. Nah, kalau kita nggak bisa, mana bisa kita bekerja di rumah. Teman-teman yang ada tukangnya kan nggak punya alat, nggak punya apa. Karena sedikit bandel pada waktu itu, tapi dengan kita menerapkan protokol kesehatan juga, ya sama teman-teman, kalau kita mau dapat pemasukan, kita harus usaha dulu. Entah itu dapat apa enggak, yang penting kalian masuk. Entah itu kan bisa bayar apa enggak, yang penting kita coba dulu. Dan alhamdulillah masa pandemi itu masa sulit, tapi apa itu kan ngasih jalan di dengan jalannya yang nggak terduga gitu loh Mas. Ketika kita coba, biasanya kan ini terima rapot kan hari Sabtu untuk gajian. Hari Sabtu itu kita, hari Kamis Jumat itu ada nggak ya, masuk nggak ya uangnya ini. Tapi alhamdulillah selama pandemi juga tiap hari Sabtu ada aja uangnya gitu. Walaupun saya sendiri jalan catatan. Sama Ida sakit agak lama. Nggak ada margin panas terus lama hari ini. Yes, halo. Ya, yang buat saya yang terpenting yakin aja, yang pasti ketika kita berusaha pasti nanti akan bisa sejalan gitu aja.
Itu sih yang jadi kepercayaan saya. Itu Mbak Puput. Cukup jelas. Oke, jempol berarti puas nih Mbak Puput ya. Ini ada pertanyaan untuk Mas Bayu dari Pak Ropi. Bedanya pasarku dengan startup sejenis apa ya? Pengguna dan customer-nya siapa saja? Maksudnya kalau Gojek misalnya kan ada driver. Kalau di pasarku namanya apa? Ini dari ya panjang ya. Saya jawab satu-satu nih, Mas. Yeah. Mas siapa tadi yang nanya? Ropi. Mas Ropi. Yeah. Bedanya pasarku dengan startup sejenisnya sebenarnya kalau untuk apa yang dijual atau produknya dan jasanya itu sepertinya sama. Jadi hampir sebagian besar kita menjual atau produk yang kita jual itu sama, seperti sayur, buah, daging, ayam. Bahkan kalau di pasarku itu bedanya di tempat lain nggak ada bahan roti, di kita ada bahan kue. Kan itu dari segi produknya mungkin startup lain mungkin bisa meniru karena kan kalau dari segi produk memang hampir sebagian besar sama. Bedanya mungkin kalau misalkan di startup lain itu sekarang mungkin lebih fokus ke bagaimana menjual produk itu sampai ke customer. Apakah dia menjadi tangan ketiga ataukah dia juga mengambil menjadi pengepul sayur ataupun barang-barang yang tadi mentah itu diambil sendiri ke pusat, misalkan di Bandungan mereka menjadi reseller terus mereka jual kembali, tidak mengikut sertakan pedagang. Itu sampai saat ini juga ada yang seperti itu karena mereka tahu trafficnya dan pasarnya sebesar itu, jadi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk mendulang omset lebih besar. Kalau dari kita, karena nama kita sendiri itu pasarku, otomatis kita membranding diri sebagai sebuah pasar virtual yang bisa dinikmati semua orang, semua kalangan, yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin dekat, yang tetap kita mengutamakan mitra kita naikkan derajatnya, kita bangkitkan kembali pasar tradisional. Karena kita mengusung tema sendiri pun, pasarku ini mempunyai tagline serunya belanja di pasar. Gitu. Jadi otomatis experience-nya orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga yang dulu mungkin sempat belanja ke pasar, menikmati suasana di pasar, bisa nawar, bisa jajan, bisa beli jajanan lupis, bisa beli jajanan nasi jagung, itu kita hadirkan ke dalam sebuah aplikasi yang bisa dinikmati, tidak perlu takut COVID atau social distancing, dengan genggaman jari barang-barang yang tadinya bisa dinikmati sebelum pandemik bisa dibawa ke dalam rumah mereka masing-masing. Nah, kalau untuk bedanya dengan Gojek, kalau di Gojek kan memang ada driver ya, misalkan kayak GoFood itu kan belanja, apalagi sekarang kalau nggak salah Gojek sama Grab itu ada fitur terbaru yang namanya GrabMart ataupun GoShop, itu yang bisa belanja di luar makanan dan lain-lain kebutuhan sehari-hari. Tapi kan bedanya kalau di Gojek itu terbatas, kalau di kita memang lebih luas, produknya lebih banyak. Kita tidak menggunakan driver, tapi kita menggunakan mitra-mitra pasar itu tadi menjadi, istilahnya kalau di Gojek meng-hire atau mempekerjakan driver, kita meng-hire mitra-mitra atau pedagang pasar itu sendiri. Jadi ketika ada orderan masuk, kita langsung tersambung oleh kayak pedagang sayur, hari ini mau ada orderan brokoli seberapa banyak, daging ayamnya seberapa banyak, daging sapinya seberapa banyak, bahkan sampai simbol mbah-mbah yang tua yang penjual lupis pun juga kita sertakan menjadi mitra kita. Jadi tidak ada istilah driver yang, kalau jeleknya ketika kita menggunakan driver, takutnya mereka membelanjakan sesuai dengan budget yang dikasih, dan tidak memikirkan kualitas. Tapi ketika kita memperkerjakan mitra pedagang itu sendiri, mereka memang benar-benar memberikan produk yang memang terbaik dengan harga yang sama dengan pasar, dan itu yang menjadi bedanya kita dengan aplikasi seperti Gojek ataupun Grab. Berarti bukan soal kuantitas ya kalau di pasarku ini, Mas ya. Gimana Mas Robi? Ya, cek masuk suara.
Masuk. Oke ya. Maksud saya sih ini apa? Kan ada yang mengantarkan. Kalau misalkan pedagang itu kan sebagai penyedia, sementara pembeli itu sebagai ini ya pelanggan katakanlah. Bagaimana barang atau sayur katakanlah itu bisa sampai ke pedagang itu? Apakah langsung dari pasarku yang memfasilitasi atau ada mitra lain yang katakanlah kalau Gojek itu namanya driver gitu. Driver, betul. Saya jawab Mas Robi. Kalau dari kita, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi kalau mitra itu memang istilahnya kalau misalkan di Gojek itu kan, kalau di GoFood mitranya itu kan restorannya. Driver itu kan yang istilahnya yang mengantarkan. Nah, kalau di kita memang kita juga driver kita hire kurir kita sendiri. Bahkan saya di pasarku ini tidak hanya meng-hire driver yang untuk bekerja full time, tapi kita juga mempekerjakan ojol-ojol, driver-driver ojol yang terdampak COVID, karena kan banyak sekali di pandemi seperti ini driver-driver ojol yang memang terdampak karena tidak ada anak sekolah, nggak bisa ngojek, nggak ada anak kuliah juga nggak ada ngojek, dan juga apalagi GoFood sekarang juga karena pandemik mengalami penurunan karena orang daya belinya berkurang. Jadi kita dari ojol-ojol yang terdampak kita juga meng-hire sebagai driver part-time yang ketika mereka memang butuh, mereka bisa ikut dengan kita gitu. Jadi kurirnya itu dari pasarku sendiri, selain itu juga dari ojol ya Mas? Driver ojol, betul Mas Ulis. Jadi ada kurirnya Mas Robi. Boleh tanya lagi, tadi saya tertarik di penyampaian awal Mas Bayu ya soal sebelum launching katakanlah sebagai startup itu ada semacam ini apa ya, pasar lewat WA gitu. Itu saya tertarik, ini maksudnya ini sebagai pembelajaran juga bagi calon-calon startup atau anak-anak muda yang ingin jadi ini ya, ingin punya usaha dan sebagainya. Itu bagaimana cara membangun katakanlah database-nya atau ekosistemnya, kok bisa sampai ini ya tanpa aplikasi dengan hanya menggunakan WA bisa membangun satu ekosistem pasar begitu. Ya, kembali lagi dari awal yang saya belum kepikiran pasarku bisa sampai ada aplikasinya. Memang dulu di awal memang kita untuk penjualan produk memang masih konvensional menggunakan WA. Jadi kita pemasarannya lewat Instagram, Mas Rofi. Produk kita foto, kita packaging, kita display di Instagram, supaya orang juga bisa tahu produknya apa aja, sekomplit apakah pasarku ini, apakah sekomplit pasar yang real aslinya di pasar. Ternyata memang kita memberikan display yang sekomplit mungkin. Ketika orang mencoba sekali lewat WA pesan, dan lewat Instagram juga bisa pesan, mereka tertarik, otomatis mereka akan menjadikan marketing berjalan untuk kita. Ternyata mereka notice ke teman-teman mereka, mereka nge-share di sosial media mereka, dan akhirnya semakin kesini semakin banyak orang yang tahu ternyata memang pasarku memang benar-benar selengkap itu gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Jelas ya Mas Robi ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau buka usaha. Amin. Ini sudah hampir 1 jam ini kita ngobrol bersama, ini nggak terasa waktunya, ini sudah di penghujung. Satu pertanyaan untuk 3 narasumber kita pada siang hari ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi akan berakhir, tapi mudah-mudahan setelah vaksin nanti disuntikan, kita bolehlah sedikit bernapas lega ya. Jadi ada tingkat kekebalan tubuh kita. Apa harapan ini 3 narasumber kita, Mas Bayu, Mas Yanto, Mbak Septi, untuk pemerintah dan juga ke depan usaha yang sudah dijalani selama ini? Saya ke Mbak Septi dulu sebagai reseller nih, Mbak Septi. Ya Mas Sulis, terima kasih. Kalau saya sih ya berharapnya pasti hampir semuanya dengan yang sama dengan yang lainnya ya, biar pandemi juga segera berakhir, tidak terbatas kita mau kemana-mana nih saat ini, kita kayak terkungkung gitu ya, mau pergi-pergi, pengen pergi tapi takut, nggak pergi bosen dan lain sebagainya. Nah, tapi mudah-mudahan ya segera membaik aja, dan kalau untuk penjualan gitu ya, urusan berjualan online apalagi kayak saya yang reseller ini ya, mudah-mudahan juga semakin membaik gitu.
mudah-mudahan sih bisa jadi pedagang yang stabil gitu ya, nggak cuma reseller aja gitu. Dari dulu reseller terus jadi pedagang, balik lagi jadi reseller. Tapi jadi reseller juga sudah saya syukurin. Tapi yang pasti akan tetap dodolan, Mas, karena dodolan is my middle name katanya. Iya. Oke. Mudah-mudahan jadi pedagang besar nanti ya. Amin. Terima kasih. Kalau Mas Yanto sendiri ini ada strategi apa yang disiapkan nanti di tahun 2021 agar bisa paling nggak bertahan, mudah-mudahan syukur-syukur makin moncer ini Mas Yanto. Ya, untuk di segmen furnitur sendiri sebetulnya September itu udah mulai kelihatan sih Pak, udah mulai kembali lagi, udah mulai itu udah saya sudah bersyukur banget gitu. Seperti yang untuk misalnya kafe-kafe juga udah mulai banyak yang mulai bikin seperti itu. Nah, itu juga alhamdulillah untuk saat ini walaupun pandemi belum berakhir ya segera mintanya kan segera berakhir ya. Ini kita masih ada job, ada pekerjaan, ini saya yang syukuri sangat bersyukur sekali gitu. Alhamdulillah. Cuman saya berpesan aja ya misalkan teman-teman yang pengen mau usaha atau apa nanti mencoba aja. Dicoba di waktu yang sulit. Nah, kita bikin aja pandemi ini memang waktu yang sulit untuk memulai sebuah usaha. Tapi ketika kita dimulai di waktu yang sulit, ketika pandemi ini selesai, itu akan ngebut luar biasa nantinya. Nah itu aja sih menurut saya. Gitu Mas. Terima kasih Mas Yanto. Saya ke Mas Bayu nih, Mas Bayu sebagai ownernya Pasarku. Ada rencana seperti apa nanti ke depan Mas Bayu yang mungkin bisa dibocorkan kepada kita di tahun depan? Doa saya sih sebenarnya sama dengan yang lainnya, dan Mbak Septi dengan Mas Yanto ya, untuk semoga, karena basic saya sebelumnya memang terjunnya di F&B Mas, jadi sebenarnya passion saya pun masih di kuliner, tapi karena pandemi memang membuat semuanya menjadi berantakan ya. Doa saya tetap sama, semoga pandemi juga bisa segera berakhir, semua yang pegiat UKM, semua pedagang juga bisa kembali normal lagi. Tapi untuk Pasarku sendiri, saya karena di sini saya berbicara sebagai Pasarku, jadi karena Pasarku COVID ini istilahnya membantu para ibu rumah tangga, dan bahkan tidak cuma ibu rumah tangga yang tadinya memang takut untuk keluar rumah apalagi ke pasar, jadi terbantu. Targetnya setelah target tahun depan atau mungkin ketika pandemi sudah mulai sedikit reda, saya tetap ingin membantu para mitra atau pedagang-pedagang kecil yang di pasar supaya lebih naik lagi derajatnya, istilahnya menaikkan kelas pasar tradisional supaya tidak kalah dengan pasar-pasar modern yang semakin bermunculan. Terus semakin ketika nanti COVID sudah mereda, boleh ada event-event lagi. Pasarku juga pengen ada event-event tradisional, misalnya festival kuliner jajanan pasar, itu jadi target kita tahun depan. Otomatis banyak sekali ketika pandemi sudah mulai reda, banyak sekali event-event yang akan kita rilis dengan Pasarku. Semoga juga bisa menjadi media untuk ibu rumah tangga ataupun banyak sekali masyarakat yang tadinya bosan di rumah karena bisanya belanja online lewat Pasarku, lewat aplikasi aja, tapi ketika pandemi reda ada event-event yang menarik, mereka bisa datang sesuai dengan protokol pastinya, ketika mungkin pandemi belum selesai tapi sudah hanya mereda, supaya bisa protokol tetap jalan gitu Mas. Dan bisa ketemu Mas Bayu sebagai pemiliknya Pasarku nih ya. Oh ini toh Mas Bayu. Oke Mas Bayu, terima kasih. Mbak Septi, juga Mas Yanto, terima kasih sudah berkenan bergabung dalam diskusi kita via Zoom meeting pada siang hari ini. Juga para audiens yang sudah bersama kita. Mas Ape, apa perlu kita foto ini? Apa sudah? Oh sudah difoto di hari awal. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Mas Bayu dan juga Mbak Septi dan terima kasih Mas Sulis dan teman-teman Radar. Jangan lupa juga untuk ingat pesan Ibu untuk 3M, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun tentunya agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Saya Sulis Sesa, terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.